Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ketemu lagi dengan Ibu Eki untuk di kelas 11. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan pada ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Oke, Aira? Oke, Aura? Oke, Bianca? Ya, Cai sakit? Oke. Lina? Muhammad Haidar? Reva Zahrotu Syifa? Sakit? Zalfa? Oh, oke. Terima kasih. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah siap? Siap. Apakah siap? Siap. Oke. Ibu akan memberikan informasi kepada kalian bahwa hari ini Ibu akan melakukan pembahasan tentang pentingnya adab bermedia sosial menurut Islam. Nah, kalian tahu nggak adab bermedia sosial itu seperti apa? Ada dampak negatif, ada dampak positif. Oke. Nih, Ibu ada pertanyaan ya. Menurut kalian, apa kegunaan media sosial? Ada yang tahu? Apa ya? Gimana, Kak? Untuk komunikasi, satu lagi? Berekspresi. Oke. Atas nama siapa, Kak? Mutiara. Nih, pertanyaan pematik kedua sekarang. Sejauh mana pentingnya media sosial bagi Anda? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Maulana? Ya, Oke, Maulana. Gimana mau? media sosial memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu untuk komunikasi dan interaksi. Untuk komunikasi, terus? Terus yang kedua itu untuk informasi dan berita. Informasi dan Berita. berita. Oke. Saya tanya ke Maulana deh. Pernah nggak kau mendapatkan suatu berita yang hoax? Pernah. Pernah? Beri satu contoh deh, berita hoax kayak gimana? Berita yang bohong. Berita yang bohong tidak sesuai dengan faktanya. Oke, terima kasih buat Maulana. Bu, cek konsentrasi boleh? Boleh. Cek konsentrasi boleh? Boleh. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, 2. Tepuk 2, kosong. Tepuk 3. Oke, paham ya? Sip. Tepuk 1. 1. 1. 2. 1. 1. 3. 3. Konsentrasi semuanya. Oke, sekarang Ibu akan minta kalian untuk lebih fokus. Ibu akan menjelaskan materi hari ini tentang adab bermedia sosial dalam Islam. Oke. Adab bermedia sosial dalam Islam, itu kalian harus bisa menganalisis adab bermedia sosial dalam Islam dengan membuat postingan yang positif di media sosial. Meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Terus, nah, nih, Ibu ada pertanyaan ke kalian. Selama ini HP kalian dimanfaatkan untuk apa sih? Untuk komunikasi. Terus
Mencari informasi. Oke, good. Terus Menambah wawasan. menambah wawasan untuk belajar. Terus kalau seandainya Bu, boleh nggak kita bersilaturahmi menggunakan media sosial? Boleh. Oke, terus yang kedua, selama ini media sosial apa saja yang kalian ikutin? Example. Instagram. Instagram. Siapa angkat tangan yang tidak mempunyai Instagram? Tidak mempunyai Instagram. Oke, berarti sedikit banyak kalian menggunakan media sosial berbentuk Instagram. Terus yang kedua, WhatsApp. Oke, ada yang punya WhatsApp? Angkat aja yang tidak punya WhatsApp. Oke, berarti kita komunikasi silaturahmi bisa menggunakan WhatsApp. Terus ada lagi nggak? TikTok. TikTok. Oke, TikTok. Siapa di sini yang tidak punya TikTok? Bu, bisa nggak saya sharing-sharing cari informasi di TikTok? Bisa. Siapa yang suka cari informasi di TikTok? Angkat tangan. Oke, berarti 98% kalian bisa menggunakan media TikTok untuk mencari informasi. Terus apa lagi, Kak? Ada? Twitter. Terus apa lagi? Facebook. Ada lagi? Telegram. Banyak sekali media sosial yang bisa kalian gunakan untuk informasinya. Terus yang ketiga, dari media sosial yang kalian ikuti apa manfaat dan dampak negatif? Saya mau dong. Ada dampak negatif. Bisa kasih contoh dampak negatif menggunakan media sosial? Angkat tangan, boleh siapa saja. Kenapa, Kak? Kecanduan main game. Nah, mau laki-laki atau perempuan yang suka kecanduan main game ada? Ada? Angkat tangan dong. Yang Mobile Legend deh. Bu, boleh nggak saya menggunakan Mobile Legend? Boleh. Boleh. Kenapa boleh, Kak? Oke, saya nanya nih, yang biasa menggunakan Mobile Legend. Nah, namanya siapa? Haikal. Siapa? Haikal. Haikal menggunakan main game apa? Mobile Legend. Mobile Legend. Nih, Kal, pernah nggak kau menggunakan Mobile Legend, tetapi di dalam game itu kamu tuh punya dampak negatif? Pernah? Pernah. Oke, salah satu contoh dampak negatif biasanya kamu Mobile Legend apa? Berkata kasar. Berkata kasar pada waktu bermain. Nah, Itu pernah nggak setelah bermain kata kasar itu pernah kamu lontarkan ke yang lainnya? pernah. 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 Nah, selain kata kasar apa lagi? Udah sih paling itu dong. Oh, kata kasar. Oke. Nah, sekarang masih main Mobile Legend? Masih. Masih berkata kasar? Nah, dikit. Dikit. Oke, kalau bisa dikurangi bahkan jangan melakukan atau berbahasa kasar. Oke, Haikal, terima kasih atas kejujurannya. Haikal jujur loh berarti dia. Jujur nggak sih? Jujur. Bukan berarti kita itu melakukan sesuatu hal yang negatif, tapi kita harus bisa namanya membersihkan supaya lebih positif. Oke, terima kasih Haikal. Next, pentingnya ada menggunakan media sosial. Oke. Tahukah kalian medsos sangat berpengaruh dalam kehidupan? Yang pertama, dari bangun tidur sampai mau tidur. Nih, doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana amatana wa ilaihin nusyur. Oke, itu doa bangun tidur betul? Betul. Kalian selalu baca doa itu apa enggak? Oke, jarang ya Bu. Biasanya aku selalu menggunakan handphone untuk yang pertama yang kita lihat apa? Handphone. Lihat yang pertama apa? Aduh, udah jam berapa sih ini? Yang pertama, ya kan? Yang kedua, bangun tidur yang kalian lakukan adalah buka langsung media sosial, WhatsApp kita. Duh, aku takut ketinggalan informasi nih. Benar nggak? Bukan alhamdulillahilladzi ahyana lagi. Berarti kalian yang pertama adalah media sosial. Itu termasuk kecanduan nggak?
Betul, Kak. Jadi bangun tidur tetap kalian boleh menggunakan media sosial asal kalian itu bisa namanya berdoa terlebih dahulu. Ucap syukur kita bangun tidur bisa dikasih nafas dan dikasih umur panjang. Baru kalian bisa melihat di media sosial. Terus yang kedua adalah medsos berada dalam genggaman. Kalian bisa negatif atau positifnya kalian itu tergantung kalian sendiri, Kak. Dampak positifnya adalah memudahkan dalam berkomunikasi. Komunikasi dengan teman, dengan guru, dengan orang tua, dengan teman dekat. Kemudian mendapatkan informasi. Pada waktu kalian melakukan semuanya, dampak positifnya pasti mendapatkan informasi. Yang berikutnya adalah bermanfaat untuk media belajar dan bisnis. Dampak negatifnya ada berita hoak, yang kedua adalah ujaran kebencian, yang ketiga adalah perkelahian, terus ada pornografi, ada radikalisme, ada terorisme, dan lain-lain. Kalian ada menggunakan media sosial. Oke, yang pertama adalah pengertian dari dakwah. Itu adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berarti media sosial itu adalah media dakwah juga bisa. Ada namanya media sosial. Media sosial itu media berbasis internet. Bagi berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khalayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Oke, dalil nakli menggunakan media sosial. Itu ada di dalam Quran surat An-Nur ayat 11. Di sini ada yang bisa membacakan surat An-Nur ayat 11? Boleh? Boleh, silakan Kak. Namanya siapa? Asyifa. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil kebahagiaan terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang sangat besar. Adab menggunakan media sosial. Nah, yang pertama, kita berkomunikasi dengan seseorang itu pasti yang pertama adalah mempunyai niat yang baik, betul nggak sih? Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus yang kedua adalah memilih teman yang baik. Nah, gini, anak-anakku sekalian. Memilih teman yang baik itu boleh nggak sih? Boleh banget. Tetapi mencibir temennya itu boleh nggak sih? Tidak boleh. Kalau seandainya saya merasa lebih baik dari dia, itu tidak boleh merasa bahwa kita itu lebih baik dari dia. Berarti kita sombong. Oh, seandainya kita punya teman, dia teman sama teman kita. Ih, kok kayaknya dia terus, kelompoknya dia aja, nggak mau sama saya, kenapa ya? Itu boleh nggak kita punya suudzon kayak gitu? Nggak boleh. Berarti kita harus tanya, hai, kenapa kamu nggak mau kelompok sama saya? Boleh nggak saya gabung? Itu lebih baik. Boleh mencari teman yang lebih baik.
Seperti kayak kita misalnya teman yang baik dan teman yang buruk itu ibaratkan penjual minyak wangi dan seseorang yang mempunyai pandai mengukir besi. Penjual minyak wangi mungkin memberi minyak wangi yang sangat wangi. Tapi kalau engkau bisa membeli minyak wangi darinya ataupun tidak, engkau tetaplah menjadi baunya harum seperti dirinya. Itu contoh orang yang baik. Kita berkumpul dengan teman yang baik, walaupun kita tidak terlalu baik seperti dia, tetapi kita mempunyai nilai yang baik atau ada percikan yang baik dari dia. Itu seperti kayak kita pergi ke tempat minyak wangi. Saya membeli minyak wangi, saya cium baunya minyak wangi, saya semprotkan ke bagian tangan, walaupun saya tidak bisa membelinya, ataupun nanti ataupun besok tidak membelinya, wangi itu pun akan kita dapatkan sampai kita di rumah. Itu teman yang baik. Beda lagi teman yang mempunyai peran yang kurang baik. Sedangkan pemanai besi itu bisa jadi percikan apinya mengenai baju kita, kalaupun tidak, tapi kalian mendapatkan bau asapnya. Saya contohnya seperti ini. Kita itu tidak niat untuk meminum minuman keras. Kita tidak niat untuk menggunjing atau bercerita keburukan temannya. Tapi kita itu satu kelompok, lagi teman kita berbicara memfitnah atau mengobrol tentang teman yang lainnya, kita ikut ngegosip, walaupun kita diam saja, kita sudah dianggap menggosipi teman yang lainnya. Walaupun kita tidak percikannya, kita tidak dapat, tapi bau asap itu teman kita pasti bilang gini, kenapa sih dia itu ikut-ikutan, padahal saya tidak pernah ngomongin, tapi saya ikut kelompok yang sedang membicarakan orang lain. Itu kan? Itu sama saja kita mendapatkan sesuatu hal yang negatif. Nah, meneliti informasi yang diterima. Meneliti kebenaran berita yang didapatkan dari media sosial merupakan hal yang paling utama. Itu penting banget, Kak. Supaya saring dulu sebelum sharing ke media sosial. Kalian pasti mendapatkan berita-berita yang kalian dapatkan di media sosial. Belum tentu semua itu benar-benar fakta atau hanya artikel yang dibuat oleh penulis pembuat makalah. Itu kalian harus benar-benar mencari informasi yang benar. Kakak, saya pengen nanya dong. Satu contoh berita hoak. Yuk, angkat tangan. Contoh berita hoak. Apa? Gimana, Kak? Gimana? Berita hoak? Boleh. Tentang berantem antar sekolah. Tahan dulu. Nama kamu siapa? Nur Syifa Nasia. Nur? Syifa Nasia. Nur Syifa. Oke, gimana, Kak? Waktu SMP aku pernah dapat berita kalau sekolah aku sama sekolah sebelah berantem, tapi ternyata setelah aku tanya ke sekolah kita baik-baik aja. Oh, oke. Ada cekcok antar sekolah. Cekcok antar sekolah pada waktu kita meng-cross check bener-bener apa enggak sih sebenarnya sekolah itu, bener nggak sih, Pak? Ternyata itu berita hoax. Itu harus mencari kebenarannya dan menjadikan apa yang kalian sampaikan di media sosial itu bertanggung jawab baik di dunia dan di akhirat. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6. Kalian sudah mendapatkan kelompok? Ada kelompok 1, angkat tangan kelompok 1. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Jadi gini anak-anak. Sekarang kalian sudah mendapatkan kelompok masing-masing. Kalian melakukan diskusi kelompok. Membuat studi kasus di media sosial yang terjadi saat ini dan berikan solusi cara mengatasi kasus tersebut. Satu aja. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk memberikan presentasinya. Boleh? Yuk, sekarang kalian diskusi. Oke, ada yang bertanya? Kakak, kelompok 2. Apa? Tentang apa? Udah tahu kasusnya? Sudah, Bu.
berkaitan tentang kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati di sebuah pondok pesantren di Bandung. Oke, kekerasan seksual kepada santriwati. Oke, harus fakta ya. Iya. Sip. Oke, sambil kalian diskusi, Ibu berikan ini ya, lembar kerja peserta didik ya. Oke, nanti kalian tulis di sini. Ini adalah tugas kalian, tugas mandiri. Maaf. Oke, nanti kasih ke Ibu lagi ya. Kerjakan itu ada soal, nanti kalian kerjakan. Nanti apabila udah selesai langsung dikumpulkan. Kerjakan mandiri ya. Oke, lembar kerja yang tadi. Soal yang tadi sudah? Yuk, dikumpulin. Oke. Udah semua. Mau Lana? Oke. Perwakilan kelompok 1 untuk maju. Oke, yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aira Fatarani. Saya Salsabila Nur Zahra. Dari kelompok 1, kita mau presentasi tentang studi kasus diskriminasi terhadap remaja LGBT, kasus Farel di Yogyakarta tahun 2018. Seperti dibaca itu. Jadi pada tahun 2018, seorang remaja laki-laki di Yogyakarta, dalam laporan ini namanya disamarkan menjadi Farel. Sebabnya yang pertama dari stigma sosial dan budaya. Akibatnya bisa dari psikologis juga. Solusi yang direkomendasikan berdasarkan laporan Arus Pelangi dan HRW, yaitu yang pertama reformasi kebijakan. Di sini pemerintah Indonesia diminta untuk mengesahkan undang-undang anti diskriminasi yang mencakup orientasi seksual dan identitas gender. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya? Apa mau? Apa di daerah apa? Itu terjadinya di mana? Bagaimana? LGBT. Di Jogja, Oh, terjadinya di mana, Kak? Di Jogja. Di Yogyakarta. Tahun berapa? 2018. Sumbernya langsung ngambil di mana, Kak? Di laporan dari organisasi Arus Pelangi dan Human Rights Watch. Oke, berarti harus ada sumbernya di mana. Berarti salah satu contoh berita yang real dan tidak hoax. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih. Oke, next lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 mau Memperkenalkan diri. Nama saya Maulana. Nama saya Aureliana. Kita bakal membacain tentang kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati di sebuah pondok pesantren di Bandung kembali menjadi sorotan publik setelah putusan pengadilan yang menghukum pelaku dengan pidana mati. Sebab akibat kasus kekerasan seksual tersebut, yang pertama sebabnya penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua minimnya pengawasan, yang ketiga budaya yang tertutup, yang keempat kurangnya edukasi tentang kekerasan seksual. Solusinya untuk mengatasi kekerasan seksual itu yang pertama pendidikan dan kekerasan, yang kedua pengawasan dan pencegahan, yang ketiga dukungan korban, yang keempat saksi yang tepat. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumbernya dari mana? Dari Kompas Perempuan. Nah, dari Kompas. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang studi kasus yang ada di Makassar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara. Nama saya Revalina. Jadi, studi kasus yang mau kami bacakan yaitu status Facebook yang berujung pidana di Makassar. Nah, solusinya yaitu 1. Edukasi digital untuk masyarakat. Banyak pengguna media sosial tidak memahami batasan hukum dalam menyampaikan pendapat. Mana Kak sumbernya? Detik News. Ya? Detik News. Detik News. Yang dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Anak-anak, Masya Allah, berarti dengan cepat kalian bisa memilah-memilih salah satu bentuk berita, dan harus hati-hati untuk jangan semata-mata kalian gampang dapat berita kalian posting, tanpa kalian mengetahui bahwa berita itu real atau hoax. Harus benar-benar cari sumbernya dari mana, kebenaran beritanya seperti apa, baru kalian buat edukasi kalian saja. Ibu mempunyai kesimpulan bahwa pentingnya menjaga etika dan sopan santun dalam berkomunikasi di dunia maya, termasuk dalam penggunaan bahasa yang baik. Berarti kalian harus menggunakan bahasa yang baik. Menghindari penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan, dan menghargai karya orang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi adab menggunakan media sosial dalam Islam sudah Ibu sampaikan. Terima kasih untuk kalian. Ibu akan memberikan informasi bahwa kitab bab 8 tentang adab media sosial sudah selesai. Berarti minggu depan adalah bab 9 tentang pernikahan dalam Islam. Tolong kalian mempelajari terlebih dahulu pernikahan dalam Islam seperti apa. Nanti akan kita bahas untuk minggu depannya. Oke. Kita selesai? Doa penutup majelis. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebelum pulang, ketua kelas boleh pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, apa kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, maaf kalau banyak kesalahan. Bu Eki memberikan informasi dari bab 8. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.